Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Nendra. Di sini akan memperagakan tata cara untuk pengukuran PCI dan saturasi. Baiklah, sebelum kita melakukan pengukuran, kita mengenal dulu yang namanya alatnya, namanya koil pengapian seperti ini. Dan satu lagi ada namanya alatnya starter coil. Ya. Lalu kita cek dulu terlebih dahulu alat yang akan kita gunakan untuk perlengkapan alatnya. Di sini kita melakukan pengukuran tahanan. Ada di sini kabel dari avometer atau multitester, dan ini multitesternya. Nah, setelah kita persiapkan alatnya, kita pasang terlebih dahulu kabel dari mikrometer multitester tersebut. Yang hitam adalah COM, kabel yang hitam kita masukkan ke COM. Pastikan itu tersambung dengan baik, ditekan sedikit. Dan yang merah kita hubungkan ke volt dan ohm karena kita akan mengukur tahanan atau hambatannya. Baik. Lalu untuk sebelum kita menggunakan multitester, ini kan di posisi off, selektor kita ubah ke dalam posisi OAM. Ya. Nah, pastikan juga kita kalibrasi atau ke nol, dinolkan. Nah, sesudah itu baru kita melakukan pengukuran di koilnya. Nah, untuk pengukuran koil di sini ada dua tahap caranya. Ada mengukur koil primer dan koil sekunder. Nah, untuk mengukur koil primer, kita mengukur tahanan koil primer. Kita hubungkan yang merah, atau mau dibolak-balik yang merah sama yang hitam sama saja, karena kita hanya mengukur tahanannya. Yang merah di ujung sini dan yang hitam di sini. Lalu kita baca hasilnya. Sesudah kita dapatkan, pastikan di hold. Ya, hasil pengukuran adalah 2,4 ohm. Lalu kita tulis di sini tahanan primer coil adalah 2,4 ohm. Selanjutnya kita mengukur, kembalikan lagi selektor ke posisi off. Nah, lalu kita hidupkan kembali, kita putar kembali selektor di posisi OHM. Nah, sesudah itu kita pastikan lagi ke posisi 0 dengan cara menyatukan antara plus dan minusnya. Mana deh? Jangan dipegang. Jangan dipegang. Oke ya. Ini dulu Bang, di offin lagi tuh. Di offin lagi? Iya, ke error itu. Di offin lagi, lalu kita ke on lagi. Baterai itu ini ya? Nah, ada iya. Baterai itu ini ya? Baterai? Iya, yang garis jajar. Nah, kita pastikan lagi dikalibrasi kembali ke 0. Sudah di 0, baru kita lakukan pengukuran yang namanya tahanan secondary coil. Nah, untuk mengukur tahanan, kabel yang dari cok busi kita hubungkan dengan satu kabel di multi, kita tahan seperti ini. Nah, satu lagi yang hitam kita taruh di bawah sini. Lalu kita baca hasil pengukuran. Sesudah dapat pasti kita hold. Lalu hasilnya adalah 11, kita tulis di jobnya 11,44 volt. 11,44 kilo. Di sini jangan lupa satuannya kita baca juga, ada K, berarti itu artinya adalah kilo ohm, jangan ohm. K ohm. Lalu sesudah itu kita lihat di buku manualnya untuk standar dari tahanan primer coil dan tahanan primer sekunder. Untuk tahanan primer coil antara 2,16 sampai 2,64 ohm.
2,16 sampai dengan 2,64 ohm. Nah, yang kita dapat hasil pengukurannya adalah 2,4 ohm. Jadi masih sesuai dengan standar karena rentangnya adalah 2,10 sampai 2,64. Jadi statusnya masih dalam keadaan baik atau oke. Lalu untuk yang kedua, secondary coil, kita cek di buku manualnya standarnya berapa. Untuk tahanan sekundernya dapatnya adalah nih, tahanan coilnya 8,64 sampai 12,96 kilo ohm. 8,64 sampai 12,96 kilo ohm. Dari hasil pengukuran yang kita ukur tadi, hasilnya adalah 11,44 kilo ohm. Dan 11,44 kilo ohm termasuk dalam rentangnya 8,64 sampai 12,96. Jadi masih oke atau sesuai dengan standarnya. Oke. Selanjutnya kita akan mengukur yang namanya, karena ini udah starter coil. Ini alatnya starter coil. Tata cara untuk mengukur starter coilnya sama, kita akan kembalikan lagi posisi selektornya ini kembali ke off, lalu kita putar lagi ke OHM, dan jangan lupa sesudah itu dikalibrasi atau kembali lagi ke 0. Error ya. Nah, kalau error di off kan kembali. Di off kan kembali kalau masih error. Oke, sudah 0. Baru kita melakukan pengukuran. Yang pertama adalah tahanan crank position. Yang crank position adalah yang ini ya, karena dia nyambung kabelnya ke titik pengapian di sini. Nah, ini waktu pengapiannya, waktu pengapian dari crankshaftnya. Nah, soketnya yang ini, yang ada dua kabel warna biru putih dan merah putih. Lalu langsung aja kita hubungkan, bebas mau yang mana aja, karena kita hanya mencari hambatannya saja. Lalu hasilnya sudah kita dapat, kita hold. Hasilnya adalah 278,1 ohm, satuannya ohm 278. Lalu kita langsung aja kita tulis di crank position sensor 278,1 ohm. Selanjutnya untuk mengukur tahanan charging coil, sistem charging berarti yang berhubungan dengan magnet, karena di sini yang mengantarkan arus listrik untuk mengisi si baterai. Sebelum itu soketnya ada ini di sini, soket yang langsung masuk ke chargingnya. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran, kita kembalikan lagi selektornya ke off. Pastikan udah di off, langsung kita setting lagi ke OHM dan kita kalibrasi kembali ke 0. Jika sudah, langsung kita ukur di soketnya tersebut. Ini koma Emang segitu. Emang segitu. Dapatnya hasilnya, kita tahan dulu hold 0,4 ohm. Hasilnya adalah 0,4 ohm. Lalu kita lihat di buku manual untuk standarnya. Untuk standar crank position sensor, standar tahanan crank position sensor adalah 248 sampai 372 ohm. Jadi kita tadi mendapatkan hasil dari pengukuran 278,1 ohm. Jadi standarnya masih sesuai atau oke. Nah, untuk tahanan charging coil kita lihat lagi di buku manualnya. Spesifikasi listrik ya. Listrikan di sini ada AC magneto tahanan starter coil. Untuk pengisian adalah 0,448 sampai 0,672, 0,4 sampai 0,6.
Dan hasil pengukuran kita dapatkan dari tahanan charging coil adalah 5,4, jadi masih sesuai dengan standar Mas. P1 masih oke. Baiklah, setelah dari hasil pengukuran tersebut, kita jangan lupa membersihkan terlebih dahulu benda kerja yang telah kita gunakan, seperti starternya kita lap kembali dan kita kembalikan ke tempat semula. Kita bersihkan kembali. Nah, ini untuk multitester kita bersihkan kembali, kita kembalikan posisi dari OHM ke off, lalu kita cabut baterainya, kita cabut kabelnya, dan kita rapikan kembali. Kita kembalikan ke posisi semula. Nah, baiklah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya di SMK. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.